Itu jelas kita membedakannya. Kemudian yang kedua udah semakin susah nih. Tadi yang keterikatan kita dengan dunia. Sebab apa? Kita kadang tertipu dengan dunia. Ya, kita tertipu dengan dunia. Nah, yang ketiga ini kebanggaan diri. Bapak dan Ibu sekalian, kebanggaan diri itu takabur. Maka takabur di sini adalah dalam bentuk segala macam kesombongan. Apapun yang kemudian bisa menjadikan kita takabur, maka itu bisa menghalangi hidayah Allah. Apapun, bukan cuma harta, bukan cuma benda. Sebab ternyata Bapak dan Ibu sekalian, orang yang sombong itu bukan cuma orang yang kaya loh. Ada nggak orang yang miskin sombong? Nah, kan gitu. Artinya bukan cuma harta, bukan cuma orang yang kaya, tapi orang yang miskin juga sombong dengan kemiskinannya. Orang yang kaya sombong dengan kekayaannya. Orang yang ganteng sombong dengan kegantengannya. Tuh, anak-anak udah tahu. Orang yang cantik sombong dengan tuh. Jadi semua hal itu bisa disombongkan, Bapak. Orang yang sehat sombong dengan kesehatannya. Iya, di mulutnya mah bilang alhamdulillah. Kita dengar misalnya ada orang yang sudah meninggal habis sakit parah misalnya. Mulutnya alhamdulillah, tapi dengan air muka yang menunjukkan kesombongan, dia bilang alhamdulillah saya masih sehat, dan tiap hari olahraga. Nah, ya ini bentar lagi jadwal saya biasanya suka badminton, Pak, di pinggir Al-Muhajirin. Kalau bapak-bapak yang suka badminton boleh gabung nanti sana, Pak. Ya, Pak Haji Ade itu beliau, wah jago banget itu badmintonnya. Suka gabung dengan kami di Al-Muhajirin. Ada yang suka hobi badminton, Pak? Ayo tuh sekali-kali, Pak, gabung sana, Pak ya. Sabtu Minggu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah mulutnya, tapi kemudian kan beda, Pak ya, air muka yang menunjukkan kesombongan dengan ketawaduan. Beda nggak, Pak, wajahnya? Sorot matanya. Itu beda. Maka artinya ia sombong dengan kesehatannya. Ia sombong dengan hartanya. Kalau kira-kira di depan orang yang nggak punya mata ngobrolkan harta. Aduh, saya mah kemarin mobil saya yang warna hitam baru saja ke bengkel. Padahal minggu kemarin itu yang merah baru saja beres. Yang kuning, coba Pak. Ngobrol di depan orang yang nggak punya. Jangankan mobil, motor aja nggak punya. Kira-kira itu yang dengar gimana, Pak? Nyaman nggak? Nggak nyaman. Yakin itu. Ya, yakin. Habis jalan-jalan ke luar negeri misalnya, ibu-ibu habis apa itu namanya, Bu? Healing, itu suka dengar itu. Habis healing ke luar negeri, cerita ke tetangganya boro-boro healing ke luar negeri. Jalan-jalan ke Ciwidey juga tara, kan gitu. Kira-kira Bu, tetangganya yang dengar, walaupun dia diam, hatinya enak nggak? Nyaman nggak? Enggak. Maka hati-hati. Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang yang sombong. Dengan kegantengannya, dengan kecantikannya, sombong membanggakan suaminya. Ibu-ibu ngobrol dengan temannya, ngomongkan suaminya, alhamdulillah suami saya mas sekarang diangkat di kantornya. Ya, jadi kepala misalnya. Ngobrol dengan temannya. Ibu-ibu yang baru meninggal sama suaminya. Coba Bu, Pak, kira-kira nyaman nggak? Enggak. Maka harus hati-hati, itulah kebanggaan diri. Ya, bahkan ketika kita menyombongkan kesolehan yang ada dalam diri kita, maka itu awas hati-hati. Bapak dan Ibu, alhamdulillah saya merajin tadarus Al-Quran. Sebab gabung sama komunitas, apa itu namanya? One day one juz odoj. Salah nggak gabung dengan itu? Enggak, bagus itu ibadah. Tetapi kemudian nggak perlu dalam diri kita kesombongan. Tuh lihat, alhamdulillah ya Allah saya mah bisa seperti ini. Teman saya boro-boro satu lembar juga enggak. Dia sombongkan kesolehannya. Dia bisa saum sunnah. Senin Kamis sudah dawam, sudah istiqomah. Dalam dirinya muncul.
Ujub. Ini ujub, Pak. Merasa dia lebih dari yang lain. Ya, ini hati-hati, ini kesombongan seperti ini. Maka betapa kita harus hati-hati, tawadu, Pak. Rendah hati di depan orang. Apa yang memang diperlukan untuk kita katakan, itu yang dikatakan. Kalau memang nggak perlu, kalau memang dikhawatirkan omongan kita, walaupun ini kebenaran, kemudian menyakiti orang, maka nggak perlu diomongkan. Sebab apa? Takut menyinggung orang lain. Kalau udah nyinggung orang lain, udah beda urusannya, Pak, Bu. Ya, orang lain, iya di depan kita diam, tapi kalau hatinya sudah tersinggung, kumaha lamun orang didoakan goreng, kita udah didoakan buruk, maka kesombongan, potensi kesombongan yang ada dalam diri kita melalui perbuatan kebaikan, melalui harta benda yang kita miliki yang kemudian kita sombongkan di depan orang lain, maka itu harus kita minimalisir, kita hilangkan. Terakhir, ini yang paling berat ini, yang bisa menghalangi hidayah Allah, yang bisa menghalangi cahaya Allah. Ini hanya orang-orang tertentu yang bisa mendeteksi ini. Apa yang keempat ini? Adalah salah niat dalam beribadah. Atau salah orientasi dalam beribadah. Contohnya gini, Bu. Bapak dan Ibu rajin sholat duha misalnya. Bu, kira-kira kalau rajin sholat duha, dalam pikiran Ibu apa yang dibayangkan, Bu? Umumnya orang ketika rajin duha biasanya pingin apa? Dilancarkan rezeki, kan gitu Pak ya, betul ya? Umumnya seperti itu. Salah enggak? Tidak salah. Rajin banget kemanapun Ibu, selama sempat, duha. Selalu, begitupun Bapak, di rumah, di kantor. Maka Allah kemudian menakdirkan Ibu dan Bapak diberikan rezeki yang banyak. Selama ini duhanya baru 4 rakaat. Dalam hati Ibu, Allah baik. Ya, Allah berikan rezeki yang banyak. Saya sudah duha 4 rakaat. Kayaknya kalau saya duhanya saya tambah, jadi 8 rakaat, rezekinya makin banyak nih. Besok lusa saya tambah duhanya jadi 8 rakaat. Maka sudah ada perubahan niat tuh. Dia duha karena apa? Hayang nambah harta, bukan karena Allah. Nah itu namanya ada perubahan, ada kesalahan orientasi. Ya kan itu. Allahnya sudah dipinggirin. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya kan gitu. Tetapi Allahnya sudah dinomor 2-kan. Sekarang dia sholat duha yang 8 rakaat itu bukan karena ingin dapat ridho dari Allah, tapi ingin rezekinya bertambah. Ya, ada ustadz misalnya, ahli ibadah, ahli tahajud, Senin Kamis. Kemudian Allah berikan kemuliaan kepada dia. Allah berikan kelebihan kepada dia. Kata-katanya didengar orang. Kemudian dia merasakan dalam dirinya, terkadang apa yang terlintas dalam pikirannya, dalam hatinya kok kejadian. Wah, apa ini mungkin yang disebut dengan karomah? Pak, udah keren, udah ngomongnya karomah. Kayaknya kalau saya makin soleh, saya makin bisa memprediksi nih, kan gitu. Maka kemudian dia tambah kesolehannya. Dia tambah ibadahnya, dia tambah tahajudnya, dia tambah saumnya. Ada nggak perubahan niat dari yang pertama dengan yang kedua ini? Kalau yang pertama bismillah lillahi ta'ala, kalau yang kedua apa? Dia ingin mendapatkan karomah. Ingin mendapatkan kelebihan, kemuliaan, ingin mendapatkan dalam tanda petik satu keajaiban.
Nah, ini yang disebut dengan kesalahan niat, kesalahan orientasi kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati ini. Hati-hati. Ya. Jadi yang pertama tadi itu gampang ya untuk mendeteksinya. Yang pertama ya gampang lah kita. Nah, ini levelnya kita mungkin ya. Levelnya kita semua itu adalah meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Walaupun ini juga sangat susah. Kita cuma tahu saja ilmunya, tapi kita susah untuk mempraktikannya. Kemudian yang kedua adalah keterikatan kita dengan duniawi, harta, benda, pangkat, jabatan, ya, yang selama ini kita kejar-kejar. Kemudian yang ketiga ada terkait dengan kebanggaan diri, kesombongan diri, itu juga menghalangi kita dari cahaya Allah. Dan yang keempat adalah kesalahan niat, orientasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini Pak ya, ini empat hal. Kalau memang kita komitmen ihdinas siratal mustaqim, Allah sudah berikan hidayahnya. Allah berikan petunjuknya. Allah turunkan Al-Quran yang 30 juz, itu adalah hidayah. Allah berikan kita umat manusia ini nabi, itu adalah hidayah. Cuma mau nggak kita menerima hidayah kepada Allah? Ya, Bapak dan Ibu sekalian, dulu ketika Rasul masih hidup, paman-paman beliau Abu Jahal, Abu Lahab, itu sesungguhnya tahu kebenaran itu. Ya, tahu kebenaran bahwa Muhammad itu baik, Muhammad itu benar. Tetapi mau nggak, menerima nggak? Enggak. Kenapa? Ini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan memperhatikan 4 hal ini, kita semua bisa terus memperbaiki diri kita. Kita semua bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, menjadikan kita semakin mampu untuk menangkap cahaya yang Allah berikan kita kepada kita, kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang setiap saat kita terima, ya, dari ustadz, dari postingan-postingan WA dan lain sebagainya, itu kan kebaikan dan kebenaran. Setiap hari berseliweran, ya, konten-konten dakwah dalam media sosial kita. Cuma satu masalahnya, kita belum bisa untuk mengamalkannya. Nah, mudah-mudahan dengan semakin terbukanya hati kita, yang membuka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan semakin mampu untuk mengamalkan kebaikan, kebenaran, ilmu agama yang kita miliki. Barangkali itu Ustadz yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas pemaparan mengenai penghalang cahaya tadi, apa aja yang bisa menghalangi cahaya yang ada kita, saya sampaikan ada 4. Untuk itu, saat sesi yang berikutnya yaitu tanya jawab. Tapi karena dengan kondisi yang saya akan kesempatan 1 orang bertanya. Enggak, para bapak ibu yang mau bertanya cuma 1 pertanyaan aja yang sebenarnya. Upami aya. Oh aya. Tong nu hese-hese banyak bisa teka jawab ku abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya, Ustaz, jadi jelas dipaparkan bahwa hidayah itu harus kita upayakan, kita usahakan seperti itu. Tidak dapat penghalang datangnya cahaya ilahi terhadap diri kita. Yang ingin saya tanyakan, Pak Ustaz, apa bedanya hidayah itu turun kepada kita sebagai seorang muslim dengan hidayah turun kepada non-muslim? Manakala orang tidak begitu mengenal apa itu Islam, tapi dia bisa masuk Islam dan kita menyebutkan bahwa dia mendapatkan hidayah. Itu saja pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak ini. Jadi memang sesungguhnya yang kita upayakan itu adalah, ini yang pertama tadi adalah kita mencoba untuk menyingkap penghalang-penghalang hidayah tadi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan hidayah dan hidayahnya itu terhalang.
terhalang oleh dosa dan maksiat, terhalang oleh kecintaan, keterikatan kita dengan dunia, terhalang oleh kesombongan, kebanggaan diri, dan terhalang oleh kesalahan kita dalam niat dan orientasi ibadah. Maka yang harus kita lakukan setelah kita menjadi seorang muslim mukmin adalah kita menghilangkan itu. Hijab-hijab itu kemudian kita keluarkan, kita buang, maka kemudian hidayah itu akan sampai kepada kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memang betul bahwa dulu ketika zaman Rasul, itu Rasul kan punya seorang sahabat Pak ya, punya paman yang sangat luar biasa melindungi dan mendukung dakwah Rasul. Masih ingat Pak? Yaitu bapaknya Ali, yaitu yang bernama Abu Thalib. Kurang apa Abu Thalib Pak? Ketika orang-orang kafir Quraisy Mekah ketika itu menghina, mencaci, bahkan mencelakai Rasul, Abu Thalib pasang dada, dia membela. Tetapi kemudian Allah menakdirkan beliau Abu Thalib dalam keadaan belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para ulama dalam banyak pandangan, dalam banyak hal yang pernah saya baca adalah menyatakan bahwa karena memang Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Islam, beriman atau tidak berimannya seorang hamba itu, ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang tadinya non-muslim, kemudian dia mu'alaf, masuk Islam, maka itu pun dia mampu untuk meraih hidayah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, walaupun hidayahnya itu sudah ada tadi, kemudian kita sudah bisa menghilangkan penghalang-penghalang tadi, tetapi tetap yang mampu memberikan, menyampaikan, menyambungkan hidayah, mengkoneksikan hidayah dengan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya itu tadi, ya Allah, kalau bahasa kita, saya tahu ya Allah bahwa Engkau sudah menurunkan hidayah, tapi tolong ya Allah, hidayahnya itu Engkau sambungkan dengan kami. Nah kan gitu. Maka ada doa satu lagi selain tadi yang Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada. Ada satu lagi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Kan gitu. Minta kepada Allah yang membolak-balikan hati agar kita tetap dalam ketaatan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya kita harus yakin bahwa apapun itu adalah Allah yang memberikan. Bahwa Allah adalah iradah, Allah yang menghendaki, Allah yang berkuasa apapun. Maka permintaan kita kepada Allah itu yang menjadi kunci. Kedekatan kita kepada Allah itu yang menjadi kunci. Kalau kita semakin dekat dengan seseorang, maka semakin mudah kita mendapatkan fasilitas. Bapak dekat dengan bupati, Pak. Ya, WA aja, Pak Bupati, nanti saya mau datang, langsung nyampe kantor bupati, ajudannya udah dikasih tahu nanti akan datang teman saya nih, si A, langsung gitu. Tapi kalau yang tidak dikenal, harus ini dulu, ada aja alasan, ya nunggu sedang ada rapat dan sebagainya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita semakin dekat dengan kepada Allah. Bahkan jangan pernah kita menyangka bahwa seandainya nanti kita masuk surga adalah karena prestasi ibadah kita. Tetapi yakinlah seandainya Allah nanti menakdirkan kita masuk surga bukan karena prestasi ibadah kita, bukan karena tabungan pahala kita, tetapi karena memang Allah yang menghendaki, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak yang bisa saya jawab. Mohon maaf jika jawabannya kurang pas atau kurang memuaskan, kita sama-sama belajar. Itu Ustadz barangkali yang disampaikan. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan kita semua juga di sini bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Ustadz sehingga bisa kita implementasikan dari kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah
acara kita sampai ke ujung, yaitu pembacaan doa sama-sama. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita akhiri pengajian kita hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini oleh Allah dicatat sebagai amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita dan kita mampu untuk menangkap petunjuk-petunjuk yang Allah berikan. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.